Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli tersebut dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kebakaran menghanguskan pabrik sepatu Karya Mekar, Desa Mojongapit, Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kobaran api sangat besar dan merata hampir di seluruh bagian pabrik. Belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, sebab saat kejadian pabrik masih dalam keadaan tutup karena karyawan belum datang. Kebakaran diketahui pertama kali saat warga melihat asap hitam membumbung tinggi ke udara dari dalam pabrik. Begitu diperiksa ke dalam, ternyata sudah ada kobaran api yang sangat besar dan tak bisa dikendalikan. Kobaran api cepat menyebar karena di dalam pabrik terdapat bahan dan sepatu yang mudah terbakar. Petugas mengerahkan 6 unit mobil PMK dan 40 personel untuk padamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pada babak final yang digelar di Bangkok, Timnas Hoki S Putra Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-2. Menghadapi tuan rumah, pertandingan tak berjalan mudah bagi Timnas Hoki S Putra Indonesia. Meski sempat tertinggal di babak awal, Andrian Saputra dan kawan-kawan menunjukkan mentalitas baja untuk bangkit. Alih-alih tertekan, mereka justru berhasil menyamakan kedudukan dan membalikan keadaan di menit-menit krusial. Dominasi Indonesia di babak akhir memastikan kemenangan bersejarah, menorehkan medali emas perdana di kancah Asia Tenggara. Puluhan anak-anak pengungsi di Kuala Simpang tersenyum dan bergembira dengan kehadiran MNC Peduli. Mereka diajak bermain dan mendengarkan cerita sebagai bagian dari proses trauma healing pasca bencana yang menimpa mereka.
MNC Peduli juga menyalurkan 14 ton bantuan dari masyarakat Indonesia berupa sembako, susu, dan sabun serta kebutuhan pokok lainnya kepada warga di 5 dusun di area Kampung Kota Kuala Simpang serta di posko-posko pengungsian di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Penyaluran bantuan dilaksanakan MNC Peduli bersama Camat Kota Kuala Simpang serta didukung Brimob dan perangkat desa untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Terima kasih pada MNC sudah peduli pada kami, bantuan bertubi-tubi dia kasih. Alhamdulillah, kami mohon mudahlah rezeki kalian semua yang sudah membantu kami. Saya mohon kali, maafkanlah kami apa kesalahan, saya mohon kali. Udah senanglah kami, bertubi-tubi lah datang bantuan itu. Nggak ada kekurangan kami kok soal bantuan. Saya ucap terima kasih kepada MC Peduli atas sembakonya ya Pak, dengan air mineral, sarden. Syukur-syukurlah Pak, selama ini kan terbatas bantuan. Toh saat ini karena datangnya MC Peduli, semua sembako, alhamdulillah kami terima Pak. MNC Peduli berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kembali kehidupan masyarakat Kota Kuala Simpang. Dari Aceh Tamiang Aceh, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Hidup normal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi impian bagi para penyandang tunadaksa. Impian inilah yang menggerakkan MNC Peduli dan Kinder Field Puri untuk memberikan bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas, agar mereka bisa kembali menjalani aktivitas keseharian mereka. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Kinder Field Puri memberikan bantuan 12 kaki palsu kepada mereka yang membutuhkan. Mereka merasa senang ya, bisa terlihat di mata mereka bahwa mereka itu senang sekali, bahagia, bahwa dari keterbatasan mereka melihat bahwa ternyata di dunia ini masih banyak orang yang peduli kepada mereka. Bantuan kaki palsu dari MNC Peduli bekerja sama dengan Kinder Field Puri ini diharapkan dapat memberikan semangat untuk produktif dan memudahkan untuk beraktivitas kembali. Susah untuk berjalan, sulit, sangat membantu sekali. Dapat kaki palsu ini membantu saya untuk bergerak, menjalani sehari-hari untuk beraktivitas kembali, seperti punya kaki kembali. Bantuan ini mah sangat berarti lah buat saya gitu ya, termasuk saya berarti buat semua juga yang mendapat bantuan. Ya mudah-mudahan ke depannya saya pakai alat bantu ini lebih leluasa, lebih bisa gitu loh, lebih enak untuk buat bekerja gitu. Pihak sekolah juga menggalang donasi buku bacaan dari seluruh siswa yang akan disalurkan melalui MNC Peduli untuk anak-anak di berbagai komunitas rumah baca, taman baca, dan perpustakaan umum yang membutuhkan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.